Ya. Nah, sudah. Ya ini Oke. udah ke recording nih. Udah, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. What's your name, Mas Rizky? Mas, what? I forgot your name. Muhammad Sobir. Oh ya. Muhammad Sabir. From From East Kalimantan. oh, Bontang. oh, Bontang East Kalimantan, Mas Wirawan. Dayak ya berarti. Malay or Dayak? No, Malay. I am Bukinese, but I live in East Kalimantan, Mas Wirawan. Oh, you are immigrant. Ya, ini. Oh ya Pak. And Miss Farah, Ma'am Farah from what? I'm from Jakarta. From Jakarta. Oh, like Betawi ya? Yeah. From Bisa dibilang. So now I would like to share my, I just have little knowledge, just try to share for you all. Jadi kita mix saja ya. Saya selalu Oke, no problem. Saya selalu menggunakan share screen ini, nggak pernah pakai PowerPoint karena kalau PowerPoint itu nggak ada interaksinya, kan sudah jadi. Kalau ini kan saya ketik dulu, jadi saya belajar, Anda bisa menyalahkan saya kalau saya salah itu. Jadi kita sama-sama belajar demokrasi, ya kan? Oke, sekarang sebelum kita masuk, kita ngomongin dulu ya, Mas Sobir dan Mbak Farah. How to arrange a good test? The test must be valid. Valid itu logik. Ya, pertama kali kita sebelum lagi harus logik. Artinya kalau di situ ada di novelnya, kita harus sesuai dengan novelnya. Kalau ada bacaan cerpen, harus sesuai dengan bacaannya. Jadi enggak, ketika dia tanya tokoh, tokohnya apa itu ya disebutkan sesuai itu. Pernah diajari kan mesti pasti, cuman saya cuma ngomong lagi. Yang kedua reliable. Reliable itu measured, terukur. Ya Mas Sobir ya. Jangan Yes. SMP dikasih soal anak SMA. Ya kan? Tapi sekarang anak SMP boleh diberikan soal SMA kalau ada silabusnya. Ya kan? Nah, kalau ada, makanya kan LKP itu nggak boleh hanya diperiksa itu fasilitasnya saja, tapi RPP-nya juga harus diperiksa. Saya kalau ngawasi kayak gitu Mas di sekolah-sekolah. RPP-nya Bu lihat Bu, fasilitasnya Pak, fasilitas kan terserah uangnya sekolah, bukan urusan saya. Mau kecil mau besar, saya nggak bisa paksain harus beli ini beli itu, nggak bisa. Saya nggak ikut ngasih duit ya. Jadi saya lihat RPP-nya dulu, ya kan? Reliable itu measured, terukur. Ngasih soal nggak boleh terlalu mudah, nggak boleh terlalu sukar. Jadi terukur sesuai dengan silabusnya. Ini saya bicara masalah sekolah. Adapun nanti dimasukkan ke dalam kursusan, bisa jadi nggak masalah. Ya, ada yang mengatakan, bisa nggak Pak, kalau dalam satu kelas itu SD, SMP, SMA dicampur jadi satu, soalnya dicampur jadi satu. Bisa, nggak apa-apa. Soalnya tetap sama, tapi cara ngajarnya berbeda ya. Soalnya tetap sama, tapi cara ngajarnya berbeda. Bagaimana? Nanti kita akan bicarakan kemudian hari di Zoom Sabtu depan ya. Kita di Sabtu depan kita membicarakan bagaimana pembelajaran terintegrasi. Ya Mas ya, pembelajaran terintegrasi. Jadi ada namanya 3 kurikulum itu dibagi 3 apa namanya? Mungkin tahu ya. Yang pertama separated curriculum. Ya. Ya Mas Sobir ya, Mbak Farah ya. Yes. Separated curriculum. Separated curriculum itu artinya apa? Kurikulum yang tidak ada hubungannya satu sama lainnya. Contohnya biologi sama seni budaya. Apa hubungannya? Nggak ada kan? Ya kan? Biologi sama seni budaya itu nggak ada. Kalau dalam bahasa Inggris yang nggak ada hubungannya apa? Pronunciation sama grammar. Mana hubungannya? Nggak ada kan? Nah itu nggak bisa dicampur. Gitu. Yang kedua, divided curriculum. Yang pertama itu apa? Separated curriculum. Yang kedua divided curriculum. Artinya divided itu apa? Kan kita pernah mendengar namanya pendekatan hierarkis sama hierarkis sama prosedural. Divided itu seperti hierarkis. Jadi gini, satu pelajaran itu harus ditempuh untuk bisa mempelajari pelajaran lainnya. Contohnya, kita harus belajar fonologi supaya kita bisa mempelajari pronunciation practice. Itu namanya divided. Jadi itu dipelajari dulu. Kalau itu nggak dipelajari, dia nggak bisa mempelajari pelajaran lanjutnya. Jadi berkaitan. Kalau dalam pelajaran sekolah apa? Fisika. Orang nggak bisa belajar fisika dulu. Dia belajar fisika dulu di SMP. Kemudian dia di SMA belajar kimia. Jadi dia nggak bisa belajar fisika dulu, kemudian dia
belajar kimia. Jadi berkaitan. Bahasa Arab sama agama Islam. Nah, itu namanya berkaitan penyusunannya. Orang nggak bisa belajar hadis sebelum dia belajar bahasa Arab dulu kan, gitu kan urutannya. Itu namanya divided. Nggak bisa langsung belajar hadis dulu, nggak bisa belajar hadis hafalan. Oh, salah semua. Apalagi dia agamawan, ya kan, ahli agama. Kemudian langsung digitukan kan nggak bisa. Itu namanya divided, berurutan. Ada namanya yang ketiga namanya integrated curriculum. Apa artinya integrated curriculum? Integrated curriculum adalah suatu kurikulum yang bukan berkaitan tapi berpengaruh. Beda loh ya, ini berpengaruh dengan pelajaran lainnya. Contohnya PPKN dengan agama Islam itu berpengaruh. Orang harus diajari budi pekerti dalam PPKN, kemudian dia diajarkan ke agama Islam, berpengaruh. Setelah dia diajari PPKN, dia jadi baik, kemudian dia diajari agama Islam. Itu integrated curriculum. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris bagaimana? Pernah nggak Mas Sopir dengar seperti ini dari murid Mas Sopir? Mas, Pak Guru, gitu. Aku tuh ngerti artinya loh, Pak. Aku tuh ngerti, tapi buat ngomong itu nggak bisa. Pernah ada kata-kata. Ya, sering. Nah, kenapa? Karena pengajarannya tidak integrated. Bahasa Inggris itu integrated. Bukan separated, bukan divided, tapi dia integrated, berpengaruh satu dengan yang lainnya. Ya kan? Kita selalu sebagai guru itu mengajarkan yang namanya teorinya, itu nggak ada hubungannya dengan prakteknya. Kita selalu memisahkan antara conversation dengan general English. Sebetulnya itu salah, nggak boleh. Jadi belajar bahasa Inggris itu semuanya sebetulnya. Dia belajar conversation, tapi sebelumnya dia harus belajar reading dulu. Dia harus hobi mendengarkan dulu. Ya kan? Nanti di suatu misal kita akan membahas ya Mas ya tentang bagaimana menyusun RPP yang benar untuk LKP. Ya kan? Menyusun RPP. Pak, apakah RPP itu harus disusun, Pak, untuk apa namanya? Untuk kepentingan akademisi. Ya memang harus disusun. Pak, apakah harus sama dengan RPP? Tidak. Yang saya susun nanti adalah RPP yang aplikatif. Jadi ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir yang bisa aplikatif gitu. Nggak cuma ditulis doang. Ya kan? Kita rata-rata kan RPP kan suruh buatkan ya kan. Ini buatin kok. Ini buatin kok lah itu ya. Maka nanti akan dikasihkan sama saya RPP gratis. Jadi satu RPP bisa untuk semua level. Ya kan? Nah, sering kan kita gini. Sebetulnya kalau di dalam LKP kan ada level-levelnya ya. Ada level beginner gitu-gitu kan ya. Ada beginner, kemudian apa Mas? Menengah ya. Middle. Ya, Intermediate sama advance kan gitu ya. Kemudian ya. kelasnya itu dipisah. Boleh dipisah. Boleh dicampur. Ada namanya teori kan namanya teori masyarakat belajar. Jadi yang pinter ngajari yang bodoh. Gitu kan. Namun kalau dicampur tadi itu yang bodoh tadi nakal, dia berkonsisten untuk ganggu yang pinter, maka yang bodoh tadi harus dipisah kelasnya. Itu teorinya, nggak boleh dicampur. Itu teori yang ada di sekolahan. Tapi saya praktekkan di kursusan mana yang bisa diambil. Karena dulu pernah saya ngawasi di Surabaya Utara, dulu 4 sekolah yang saya awasi. Saya melihat RPT-nya, saya melihat. Ibu nggak perlu memisah-misahkan anak yang bodoh dengan yang pintar, nggak perlu. Justru di situ akan timbul namanya masyarakat belajar, supaya mereka saling bisa mengajari. Jadi guru di sini sebagai apa? Sebagai instruktur apa fasilitator kira-kira? Fasilitator. Nah, guru sebagai fasilitator. Jadi kesimpulannya yang harus banyak ngomong itu muridnya apa gurunya kira-kira? Ayo. Muridnya. Jadi tugasnya Mas Sopir ini bagaimana caranya supaya murid di kursusan itu banyak ngomong, banyak tanya, bukan gurunya yang nerangkan terus. Belajar yang baik itu sesuai dengan teori belajar itu karena tidak tahu apa karena salah. Kita belajar itu karena tidak tahu apa karena salah. Ayo, yang paling bagus menurut Mas Sopir. Saya tanya doang. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya akan tanya. Belajar itu yang paling baik itu karena kita tidak tahu apa karena kita salah? Ayo. Karena kita salah. Karena kita salah. Sekarang gini, saya nanya Mas Sopir. Pernah nggak kita merasa kalau kita nggak tahu? Kita merasa bisa kan? Semua orang itu nggak pernah merasa nggak.
merasa salah itu nggak pernah, karena setiap orang secara teori dia punya ego. Secara psikologis, karena saya Ya. juga background saya dari psikologi pendidikan juga, ya dikit-dikit lah, dikit-dikit tahu, nggak banyak, dikit-dikit tahu. Ada ego, super ego sama ID kan, saya nggak ngerti lanjutnya. Setiap orang itu punya ego dan dia tidak akan pernah merasa dia tidak tahu, pasti dia merasa tahu. Tapi kalau dia sudah salah, maka dia harus apa? Belajar. Nah, ya. Makanya kecuali itu berlaku untuk pembelajaran umum loh ya. Kalau untuk TOEFL itu nggak berlaku. Untuk TOEFL itu nggak berlaku. Pembelajaran TOEFL yang saya omongkan ini nggak berlaku lagi. Kalau TOEFL itu pengetahuan, cara mengajar praktikal yang akan dipelajari. Nanti kapan-kapan saya request ya, di request ya. Nanti kita membahas apa seperti itu. Cara membahas TOEFL, cara mengajari TOEFL kepada anak-anak itu seperti apa. TOEFL itu kan sudah mahasiswa ya kan ya. TOEFL itu kan Ya. tapi kan anak SMA ada yang mau les TOEFL, bahkan bayarannya mahal. Gimana caranya ngajar TOEFL? Ya kan? Caranya Ya. ngajar TOEFL itu gimana? Padahal TOEFL itu untuk anak mahasiswa, tapi anak SMA juga ingin belajar. Pertanyaan saya, bisa nggak belajar TOEFL atau TEP atau TP atau IELTS dengan kemampuan grammar yang terbatas anak-anak ini? Dengan kemampuan grammar yang terbatas, tapi dia minta cepat bisa. Kemampuan grammarnya terbatas, gimana caranya? Apakah bisa langsung diajari TOEFL? Grammarnya terbatas, dia nggak ngerti kalau verb 1 itu ada S-nya, dia nggak ngerti to be itu seperti apa, tapi dia minta yang namanya nilai tinggi. Bisa nggak kira-kira? Grammarnya terbatas. Kalau dia belajar sendiri wes dengan grammar terbatas, dia langsung belajar TOEFL gitu. Susah kan ya Mas ya? Nah, Iya, Mas. ya, ya seperti itu. Kemudian yang number 3, practical ya, atau bisa dikatakan applied. Practical atau applied. Jadi soal yang diberikan itu harus bisa diaplikasikan. Artinya apa? Sesuai dengan tujuan siswanya. Ya kan? Ya. Ada anak SMP dikasih soal bahasa Inggris pelayaran. Cocok apa enggak? Ada anak SMP dikasih bahasa Inggrisnya pelayaran. Nahkoda bahasa Inggrisnya apa? What will you do if you are on the sea, in the middle of the sea? Lah, anak SMP dikasih soal seperti itu. Berarti kan nggak applied, nggak bisa dipraktekkan sama dia. Iya kan? Nah, makanya begini. Yang saya bicarakan ini menyusun soal dalam bentuk pengajaran loh ya. Kan kalau Anda mengajarkan paling nggak kan ada contoh soalnya. Ya contoh soalnya itu Anda harus ngarang sendiri, nggak boleh pakai buku. Kalau sudah pengajaran gitu. Tapi kalau di luar itu Anda mau membeli buku TOEFL, mau Anda berikan ya terserah. Tapi kalau dalam pengajaran kan otomatis kan kita harus menyusun sendiri. Oke ya. Saya ngomong sama Mas Sobir ya. Pertama kali apa? Valid. Yang kedua Valid, reliable, practical. Atau kalau bisa dikatakan, kalau kata bendanya validity, Validitas. validity, ya kan seperti itu. Itu persyaratan mutlak sudah, nggak bisa di anu lagi, nggak bisa dibantah lagi. Itu persyaratan mutlak. 3 itu. Ya, itu cara menyusun soal yang benar. Makanya kalau bisa setiap LKP itu harus punya soal sendiri 10 paling tidak minimal. Yang kerjakan siapa? Gurunya sendiri, dan jangan beli kalau bisa. Apa bentuk pertanyaannya? Isian. Jangan pilihan ganda. Percuma kan kalau misalkan ya. Kalau misalnya pilihan ganda kan pilihannya ABCD kan beli di mana itu? Beli di toko buku kan ada ya Mas ya. Tapi kan kalau isian kan menurut pendapat kita itu seperti apa kan kayak gitu toh. Iya toh? Nah, oke ya. Yang kedua ini tentang taksonomi kognitif Bloom. Taksonomi kognitif Bloom ya. Ini kebanyakan itu tulisannya. Ya, saya mungkin. Yang pertama ada apa ini? Remembering ya. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and curating. Ya. Ya kalau ngomong sudah kayak James Bond. Iya nggak apa-apa.
it's okay. Jadi kalau ke saya itu kita beda masalah gimana sih cara nyusun soal itu. Jadi mulai minggu depan Anda bisa nyusun soal sendiri coba untuk mengukur apanya. Gitu. Untuk mengukur apanya. Jadi Anda bisa melihat di mana itu di cerpen bahasa Inggris, bisa di copy paste, dimasukkan di Word, ya kan. Tapi pertanyaannya saudara buat sendiri. Jangan sama itunya gitu. Kenapa? Yang ngerti kemampuan murid kan Anda sendiri kan? Ya kan? Makanya Ya. yang nyusun soal itu harus gurunya sendiri sebetulnya, nggak boleh lihat TKS. Tapi persyaratannya harus isian, nggak boleh pilihan ganda. Makanya kan saya kurang setuju sekarang apa ya? Kalau UNAS nggak apa-apa isian, pilihan ganda nggak apa-apa kan UNAS. Soalnya kan orang banyak, orang satu Indonesia, ya kan? Kalau ditulis isian ya pegel gurunya, satu Indonesia ya kan? Nah, zaman saya dulu UNAS itu kan pusat. Ya. Sekarang I would like to ask a question for Mbak Farah ini kan Mas Sofir. Sudah. Sekarang sama interaksi dengan Mbak Farah. Oke Mbak Farah? Halo? Halo? Ya. Ya, oke. Jadi sekarang kita nanti ada sesi tanya jawab ya. Sesi question ya, tanya jawab ya. Oke. Jadi kita sekarang ngomongin masalah taksonomi kognitif belum. Kalau memang ini Anda sudah pernah, saya nggak tahu kan background Anda. Mungkin Anda juga lebih hebat dari saya nggak ngerti. Ya kan? Nah, Enggak, background saya Russian. kenapa? Ya. Background saya Russian studies, not English. Research studies. Bahasa Background is Rusia. Russian studies. Oh, ya. Russian. Berarti temannya Stalin. Dah. Enggak. Tapi nggak apa-apa sih kalau bahasa Rusia asal jangan ngikutin yang nono ya pahamnya. Ntar malah jadi masalah. Berarti saya kalau Ideologinya. Ingat-ingat Rusia itu ya, iya Mas ya. Ingat-ingat Rusia itu ingat-ingat cerita Gregory Rasputin itu. Yang magician itu ya. Saya ingat-ingat perang dingin. Tapi enggak apa-apa, bahasa Rusia itu malah lebih suka daripada bahasa Inggris sih. So I would like to ask ya, mungkin nanti bisa ada tugas rumah. Nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa, dikerjakan nggak apa-apa untuk latihan aja. Bisa di-share di English Club Nusantara, boleh. Terserah. Dan ini nanti bisa di-share di mana-mana ya. Kita membuat soal yang berdasarkan remembering. Remembering itu adalah tingkat kesulitan pertama untuk mengukur kecerdasan anak. Dia hanya mengingat apa yang soal itu ditulis itu tadi. Ya. Kalau ibu bapak menyusun soal yang ranahnya tadi itu hanya untuk mengingat. Mengingat aja ya. Hanya mengingat aja. Jadi siapa yang memasak? Oh ibu, itu namanya mengingat. Dia udah baca, kemudian diingat, kemudian ditentukan. Siapa yang memasak tadi? Gini soalnya contohnya seperti ini. Who is the main character from the story? Siapa main idea di situ from the story? Tentunya nanti soal yang disusun tadi sebisa mungkin adalah apa? Isian. Saudara kan punya LKP kan, jadi punya daya beda. Masa di sekolahan pilihan ganda, Anda pilihan ganda juga. Mana bisa masuk gitu. Jadi kalau LKP itu memberikan yang namanya kemampuan lebih dari kemampuan sekolah. Kayak gitu. Nah, makanya pertama kali yang dibahas adalah remembering atau mengingat. Dia tokohnya apa, kita tulis kembali. Tokohnya apa, kita tulis kembali. Soal nomor 1 ini, ya soal nomor 1 ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang mau PTS, yang mau UTS, ya kan? Yang punya atau yang anak-anak yang hanya punya apa? Tingkat hanya ingin belajar bahasa Inggris dalam tujuan-tujuan tertentu. Mau PTS, mau UAS, gitu-gitu aja. Pokoknya mengukur kemampuan dasar lah. Kayak gitu-gitu ya. Bagi siswa yang kemampuannya rendah, dia nggak seberapa suka bahasa Inggris mungkin. Kemudian dipaksa sama ibunya ikut. Maka soal ini yang harus dipancingkan. Ini. Jadi pertama kali seperti itu. Yang kedua, understanding.
Understanding itu kan memahami. What do you imply from the story? Apa sih yang kamu ketahui dari cerita tadi? Ya kan? Jadi sedikit seperti menyimpulkan. Tentunya ini juga isian. Ya. Kalau sudah masuk nomor 2 ini, maka yang harus dilihat karena isian yang dilihat itu saudara harus bisa mengukur grammarnya yang pertama, yang kedua itu gagasannya atau jawabannya yang kedua, atau jawabannya tadi. Ya kan? Atau jawabannya tadi. Jadi grammarnya juga dilihat, kemudian jawabannya. Jadi yang ini untuk cakupan dia hanya memahami. Ini memahami jadi menceritakan kembali lah intinya, retelling. Ya, yang kedua applying. Halo? Ya, applying. Kalau applying ini apa? Dia mengaplikasikan. Dia mengaplikasikan itu artinya dia harus bisa memberikan opini atau pendapat atau gagasan tentang cerita tadi. Ini juga akan masuk juga agak sukar juga. Biasanya seperti ini tuh soal IELTS yang nomor 3 ini. Biasanya di sini adalah soal IELTS. Soal IELTS yang mungkin katakanlah dia memberikan pendapat. Nah, bisa nggak kita nyusun soal IELTS sendiri? Bisa aja. Kita nyusun soal IELTS untuk anak SMP bisa aja. Nggak apa-apa, asal kita punya rambu-rambu. Maka sebelum kita nulis soal, harus ada apa dua mas? Apa? Kartu soal sama kisi? Sama kisi-kisi kan? Kartu soal sama kisi-kisi itu harus ada. Sebelum itu harus ada silabusnya. Ya, makanya kita nulis soal harus ada silabusnya pertama, ketika kedua kartu soal, yang ketiga kisi-kisinya. Pak itu apakah harus kita harus bikin sendiri? Nggak harus lah. Pokoknya patokannya itu. Jadi nggak gelambiar kemana-mana itu nggak ke sini ke situ. Kita harus punya patokannya untuk menyusun soal. Kita menghadapi siapa? Yang kita hadapi ini siapa? Murid itu level apa? Kita harus tahu. Jangan asal fotokopi LKS. Jangan asal beli buku. Makanya gini, tiap LKP itu nggak harus punya buku, saya katakan. Nggak harus punya buku, tapi dia harus punya handout, walaupun 10 halaman, tapi kalau disusun sama gurunya sendiri, itu lebih baik daripada beli. Itu ya Mas ya. Ya. Jadi yang nyusun gurunya sendiri walaupun 10 halaman pun itu lebih baik daripada beli. Karena apa? LKP Anda berdiri di kampung Anda sendiri kan. Yang mengerti latar belakang kan Anda sendiri. Jadi nggak wajib beli. Beli pun nggak apa-apa. Saya punya kan ini buku sebanyak ini. Saya beli ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik ngarang sendiri. Saya punya modul sendiri. Bisa untuk SMP, SMA, kuliah, sama umum. Satu buku itu bisa untuk semuanya. Loh kok bisa? Ya karena saya punya RPP. Saya punya cara mengajar sendiri bagaimana mengakomodasi semua level itu supaya mereka bisa paham sesuai dengan levelnya. Nanti minggu depan kita pas puasa-puasa itu ya sambil siang sambil puasa kita bahas bagaimana cara mengajar yang integratif. Ya, cara mengajar integratif kepada semua level itu bagaimana. Nanti ada caranya. Ada kita buat namanya masyarakat belajar. Jadi di situ tidak ada level-level lagi, nggak ada level beginner, nggak ada. Yang ada masyarakat belajar. Yang bisa menilai dia bagus apa tidaknya ya temannya sendiri, bukan gitu. Jadi yang jadi guru temannya sendiri, kita cuma ngontrol aja. Ini bagaimana sih caranya? Kita akan bicarakan di minggu depan. Itu ya. Apa tadi? Applying ya. Applying tadi apa? Pendapat ya. Ngasih pendapat tentang cerita tadi ya. Nah ini baru masuk grammar di sini. Ini nggak masuk grammar. Nomor 1, 2 nggak masuk grammar. Nomor 3 sama 4 itu masuk grammar. Kita ngeliat grammarnya ya. Kita ngeliat grammarnya kayak gini. Nomor 4, analyzing. Itu tentang penyebab kejadiannya. Menganalisa suatu kasus. Ya, menganalisa suatu kasus. Ini juga, ini di IELTS ini juga. Di TOEFL nggak ada. Menganalisa suatu cerita ini di IELTS juga. Jadi kenapa, misalkan ya, ekonomi, dulu kan zaman Pak Harto kan ada krisis moneter ya. Krisis moneter kan ada dulu ya. Halo, Mas Sopir. Zamannya Pak Harto ya. Halo? Mas? Ya. Ya, oke. Zamannya Pak Harto kan ada krisis moneter dulu itu. Kemudian kita tanya bagaimana cara menganalisanya itu. Kita menganalisa semuanya menggunakan PAS.
tenses yang pas, tenses yang lampau. Itu menganalisanya seperti itu. Kita lihat tensesnya, kemudian kita pendapatnya. Jadi yang nomor 34 itu lebih berat. Nomor 5 sama 6 itu sudah puncaknya. Jadi puncaknya bagaimana anak tadi harus bisa menciptakan suatu karya dari apa yang dibacanya. Ya, entah itu dari karya tadi dia bisa membuat cerita lagi. Itu sudah yang paling tinggi. Nomor 5 sama 6 saya sarankan untuk tidak dibuat. Karena kemampuan rata-rata orang Indonesia itu nggak sampai segitu untuk murid-muridnya. Yang 1, 2, 3, 4 saja, maksimal 4. Yang 5 sama 6 saya tidak sarankan untuk membuat soal seperti itu. Belum waktunya. Walaupun mahasiswa itu masih belum waktunya. 5 sama 6 itu sama dengan karya tulis, sama dengan dia buat tesis, sama dengan dia buat disertasi. Jadi saya sarankan tidak dibuat. Yang 1 sampai 4 saja. Yang nomor 5 itu evaluasi. Sama dengan itu. What is your opinion? Ini evaluasi itu what is your opinion, tapi pendapatnya sendiri. Bukan pendapat dari novel tadi. Bukan berdasarkan cerita tadi, tapi pendapatnya sendiri dari cerita tadi. Setelah dia what is your opinion, kemudian dia mengkreasi. Mengkreasi itu please give a solution from the case. Coba berikan solusi ya. Solusi ini biasanya berupa karya tulis. Cerita tadi disimpulkan melalui karya tulis atau paper. Itu tidak saya sarankan untuk dibuat di sini. Apalagi di LKP. Kenapa? Karena itu belum waktunya. Anak-anak Indonesia itu dikasih kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi yang 5, 6 itu sudah ranah untuk menciptakan atau mengakumulasi sebuah cerita dengan membuat cerita baru, dengan membuat kesimpulan baru dalam bentuk karya tulis atau cerpen. Seperti itu. Oke, maybe is there any question untuk keluhan-keluhan di LKP atau seperti apa, atau ada saran-saran baru? Monggo, silakan untuk menyampaikan kepada saya. Mr. Sofir atau Mem Farah, silakan. Halo? Maybe? Sorry, saya mau coba tanya. Ya, kurang keras Buat suaranya. kurang keras ya. Untuk yang evaluating itu, apa pernah di evaluating sama creating itu, apa pernah dicoba untuk dibuat pertanyaan itu? Even mereka nggak harus bikin paper atau just maybe one paragraph they answer nggak? Pernah nggak itu dicoba? Iya, pernah itu saya coba di dalam kelas. Jangka waktunya memang 2 minggu. Pernah itu. Jangka waktunya itu tugas portofolio, Mbak. Namanya tugas portofolio itu tugas proyek. Pernah dengar tugas proyek kan? Tugas proyek maksudnya? Tugas proyek, namanya itu tugas proyek gini. Itu masuk strategi. Jadi gini, kalau dalam terminologi pendidikan itu, saya ngomong dari awal ya Pak ya, ada namanya teori. Teori itu filsafatnya. Yang kedua pendekatan. Pendekatan itu seperti kontekstual, tekstual, kuantum itu namanya pendekatan. Yang ketiga namanya itu pendekatan tadi urutan. Yang ketiga sintaksis, itu prosedural sama hierarki, kemudian strategi, metode, model sama teknik. Kalau yang 5 sama 6 itu kita menggunakan strategi. Strategi itu interaksi antara guru sama murid. Guru sama murid itu kan ada strateginya. Kemudian guru memerintahkan murid tadi membuat suatu tugas yang isinya itu evaluating sama creating. Jadi ini 5 sama 6 itu nggak bisa dilepaskan. Saya contohkan tugasnya ya. Evaluating itu seperti gini. Kita lepas dari novel. Ini kan tugasnya saya contohkan tadi cerpen kan. Evaluating itu kita melihat fakta. Contohnya begini. Saya anak SMA disuruh sama guru saya nonton TV tentang misalkan vaksin ya. Vaksinnya Pak Jokowi ya. Halo, Mbak? Yes. Vaccine of Mr. Jokowi yang delivered by Mr. Jokowi. Dikirim misalkan, nggak merata. Apa pendapatmu tentang seperti ini? Apa pendapatmu tentang seperti ini? Pendapatku kok nggak merata, berarti vaksinnya kurang. Beli lagi dong. Seperti itu kan, beli lagi dong. Nanti kan vaksinnya kan merata. Ini contoh pembelajarannya loh ya. Nah, itu evaluating dulu. Ketika sudah kita mengevaluasi seperti itu, opini seperti itu, maka kita harus punya bukti dari omongan kita. Kita punya apa ya?
bukti dari omongan kita itu seperti apa gitu. Ya. Nanti kita sambungkan setelah ini ya. Setelah itu kita buat menjadi creating. Oke, Mbak, nanti kita sambung lewat WA aja ya, karena waktunya sudah mau habis. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, Mr. Irawan. Ya, chat saya nanti. Have a nice. Oke. Nanti chat saya ya. Nanti kalau sudah ya. Oke, Mas Irawan. Oke. Oke. Nice to see you, Mr. Irawan, Miss Farah. Nice to see you.